Waalaikumsalam, Bu. Baik, apa kabar anak-anak? Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Adakah hari ini yang izin belum bergabung di kelas? Semuanya sudah bergabung? Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Siap ya? Semangat ya. Meskipun kita berada di rumah, kita tetap harus belajar. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara posting ke buku besar. Kalian tentunya sudah mendengar buku besar waktu kemarin dijelaskan tentang jurnal. Setelah langkah jurnal adalah kita melakukan posting ke buku besar. Mengapa kita belajar untuk buku besar? Tujuan pembelajaran penting gitu ya. Nanti silahkan di classroom ini sudah ada LKPD maupun tugas kelompok maupun individu yang harus dikerjakan. Nanti silahkan dikerjakan di sana. Jangan lupa presensinya. Buku besar. Apa itu buku besar? Ada yang bisa membantu berarti? Izin menjawab, Bu. Silahkan, Mbak. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun tertentu yang disebabkan oleh adanya transaksi dengan keuangan. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, berarti simpulkan. Terima kasih, Mbak. Bahwa yang namanya buku besar ini adalah alat yang kita gunakan untuk mencatat perubahan yang terjadi. Kenapa ada perubahan? Karena adanya transaksi keuangan, begitu. Kemudian kita masuk pada macam-macam akun. Ada yang bisa membantu Beratri? Macam akun itu ada berapa? Ada 2, Bu. Ada 2. Apa saja, Mbak? Yang pertama akun nominal, yang kedua akun real. Oh iya, oke. Waktu kemarin, terima kasih Mbak. Yang namanya akun ini ada 2, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real seperti yang disampaikan tadi, bahwa akun real itu ada 3, yaitu harta, hutang, dan modal. Kalau di jari adalah nomor 1, 2, dan 3. Kemudian yang akun nominal ini yang jari keempat dan kelima. Ingat ya, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kode akun. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa berarti lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kita lanjut. Apa itu fungsi dari buku besar? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak. Fungsi buku besar itu yang pertama untuk transaksi, yang kedua untuk menggolongkan data keuangan dan untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening, terus yang sebagai dasar penggolongan transaksi, dan yang keempat sebagai data dan sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Baik, terima kasih Mbak untuk fungsi buku besar yang disampaikan. Yang pertama adalah kita meringkas data transaksi yang ada di jurnal. Setelah kita ringkas, kita golongkan data-data yang ada itu. Kita cek apakah rekeningnya ini benar atau salah. Kemudian kita golongkan. Dan dari buku besar ini nanti kita bisa menyusun laporan keuangan. Ini adalah ending kita. Nanti ya, setelah kita melakukan posting, kita ada transaksi, kemudian ada penyesuaian, baru kita menyusun laporan keuangan. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dilanjut? Baik, berarti lanjutkan. Bentuk buku besar. Ada berapa bentuk buku besar? Ada 4, Bu. Ada 4. Apa saja, Mbak? Bentuk T, 2 kolom, 3 kolom, sama 4 kolom. Baik, terima kasih bentuk T. Bentuk T itu seperti ini ya. Ini adalah bentuk T karena bentuknya adalah huruf T, maka disatakan bentuk T. Ini adalah bentuk yang paling sederhana, yaitu terdiri dari debit dan kredit. Kemudian bentuk 2 kolom, bedanya dengan bentuk T. Di 2 kolom ini ada tanggal di sini. Kemudian ada debit, ada kredit. Kemudian yang 3 kolom, bedanya lagi ditambahkan dengan kolom saldo di sini. Yang kolom 4, saldonya dibagi menjadi 2, yaitu saldo debit dan saldo kredit. Begitu. Itu ya. Untuk bentuk-bentuk buku besar. Lanjut, kita kembali ke flashback pada pengkodean akun. Nah, kalau kita mau posting ke buku besar, kita harus mengingat kembali kode akun yang ada. Ingat, kemarin kita jadinya ada 5, mulai dari harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Harta ini nanti kode akunnya adalah dimulai dari angka 1, hutang angka 2,
modal ini angka 3, pendapatan angka 4, dan beban angka 5. Gitu ya. Jadi pengkodaan akun sama seperti kemarin kita pada saat belajar di awal dulu kala. Nah, beginilah cara posting ke buku besar. Ada pertanyaan kah? Tidak, berarti lanjutkan ke posting buku besar. Di sini ada contoh buku besar kas dan buku besar modal diambilkan dari jurnal umum. Di sini ada kas, kemudian kita siapkan buku besar kas. Tanggal kita isi tanggal terjadinya transaksi. Kemudian di kolom keterangan atau penjelasan kita isi keterangan yang ada di dalam kurung ini. Kemudian di referensi kita isi J1. J1 itu artinya adalah jurnal halaman 1. Kemudian di kolom debit sini kita ambilkan dari kolom debit yang ada di jurnal. Kemudian yang modal ini adalah kolom kredit. Coba kita lihat untuk buku besarnya. Ini saya ilustrasi pada buku besar piutang usaha. Ada jurnal pada tanggal 15 Mei berbunyi piutang usaha pada pendapatan. Bagaimana posting ke buku besar? Kita lihat di sini ya. Tanggal kita isi tanggal. Nah, tadi yang Bu Ratri jelaskan tadi bahwa nomor akun dituliskan di sini. Ini nomor akunnya untuk buku besar piutang. Kemudian nama akun ditulis, nama akunnya adalah piutang usaha. Karena dia di kolom debit, maka masuk ke dalam mutasi debit, masukkan pada saldo debit. Yang kedua, pendapatan, nama akunnya adalah pendapatan, kode akunnya adalah 411. Keterangannya adalah toko melati, mutasinya kredit, karena tadi jurnalnya kredit ya, maka ditaruh di kolom kredit. Sampai di sini bagaimana? Ada pertanyaan? Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Saya lanjut kalau begitu, terima kasih. Nah, bagaimana cara mengisi nilai di kolom saldo? Bagaimana cara mengisi nilai di kolom saldo? Kolom saldo yang mana ya? Yang di sini, kolom saldo ini. Bagaimana cara mengisinya? Itu ya, maksudnya begitu. Coba kita lihat bagannya. Kalau mutasinya debit, kemudian di kolom saldo itu juga ada debit, maka nanti akan dijumlahkan. Kemudian kalau mutasinya itu debit, sementara di kolom saldo itu kredit, maka akan mengurangi. Apabila mutasinya itu adalah kredit, sementara di kolom saldo itu debit, maka akan mengurangi. Apabila di kolom mutasi itu kredit dan di kolom saldo itu kredit, maka akan menambahkan. Dari sini bisa disimpulkan apa? Kira-kira yang bersaldo sama, debit dan debit akan dijumlahkan. Kredit dan kredit juga dijumlahkan. Sementara yang berbeda, debit kredit akan mengurangi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Jelas semuanya? Tidak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Ratri simpulkan untuk pembelajaran hari ini bahwa hari ini kalian sudah belajar tentang buku besar. Nah, di buku besar ini kalian melakukan posting dengan menggunakan dasar transaksinya di jurnal umum. Begitu. Nanti silahkan diisi berdasarkan transaksi yang ada di jurnal umum itu diposting ke buku besar masing-masing akun. Bagaimana cara postingnya? Akun debit dan debit nanti dijumlahkan, debit dan kredit dikurangi, kredit dan debit dikurangi, dan yang kredit-kredit ditambahkan. Artinya akun yang sama ditambahkan, akun yang berbeda dilakukan pengurangan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan kalian sudah jelas, silakan kalian menuju ke classroom. Di sana sudah ada tugas maupun LKPD yang harus dikerjakan baik individu maupun kelompok. Jangan lupa lembar observasi juga diisi. Terima kasih untuk atensinya. Selamat belajar. Kita bertemu kembali ke GC. Tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.